cerita tentang Nabi Nuh Nabi Nuh alaihi salam dan dan perahu perahu penyelamat. Oke, hari ini kita akan bercerita. Sudah siap untuk bercerita? Adek, abang sudah siap bercerita belum? Sudah. Oke, kita mulai ya. Kita buka 1, 2, 3. Nah, ini dia ceritanya. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengajak kaumnya beriman. Nah, jadi Nabi Nuh ini diutus oleh Allah tujuannya untuk apa? Untuk apa? Mengajak kaumnya beriman kepada siapa? Kepada Allah. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang esa. Jangan menyembah selainnya. Wahai kaum, Nah, iya. sembahlah Allah. Nah, ini adalah ajakan Nabi Nuh kepada kaumnya agar beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Ya, ini kan hanya gambaran saja. Nah, kita buka selanjutnya. Tetapi mereka tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh. Mereka tetap menyembah berhala. Lihat, disuruh Nabi Nuh, diajak Nabi Nuh untuk mengikuti ajaran Nabi Nuh untuk beribadah hanya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi mereka tetap menyembah berhala. Mereka menyembah patung. Lihat, ini patungnya ini. Ya. Ceritanya ini, iya, ini patung yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Tetap mereka nggak mau. Padahal kita tidak boleh menyembah berhala. Ya, terus lihat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh dan kaumnya untuk membuat perahu. Nabi Nuh segera melaksanakan perintah tersebut karena kaumnya tidak mau menyembah Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, dan Nabi Nuh sudah berdoa kepada Allah ya supaya diberikan kemudahan, tapi tetap saja kaumnya tidak mau mendengarkan, sehingga Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu untuk berlayar yang besar. Lihat nih. Ya, ini kan gambarnya saja ya. Terus kita lihat ya. Nabi Nuh mengajak keluarga dan kaumnya yang beriman untuk masuk ke dalam perahu. Sayang, putra Nabi Nuh menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua keluarganya dan pengikutnya Nabi Nuh yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Nuh diajak semuanya untuk masuk ke dalam perahu yang besar ini ya. Keluarganya, binatang-binatangnya itu semuanya diangkut. Setiap binatang itu dua jenis ya. Ular misalkan 2 jenis, unta 2 jenis ya. Ini semuanya diangkut penuh ke dalam perahu ini ya bersama orang-orang yang beriman. Tapi sayang, ada anak Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Semuanya. Ada beberapa, satu kalau salah ya. Nah, lihat. Tak lama Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan lebat sehingga timbullah air bah. Orang-orang yang tidak beriman termasuk putra Nabi Nuh tenggelam dihantam air bah. Nah, seketika itu turunlah hujan yang sangat deras, sangat lebat hujannya ya. Sehingga apa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada Nabi Nuh ditenggelamkan oleh air tersebut, air bah ya. Air bah itu air yang sangat besar, banjir yang sangat besar, sehingga orang-orang tersebut tenggelam bersama air ya. Dan putra Nabi Nuh juga ditenggelamkan. Siapa namanya kira-kira? Ada yang tahu? Namanya Kanan ya. Ditenggelamkan, dihantam air bah. Lihat, perhatikan. Nah, setelah hujan reda, air pun mulai surut ya. Nabi Nuh dan pengikutnya selamat dan terdampar di Gunung Judi. Alhamdulillah. Setelah banjir, setelah guyuran air menghantam orang-orang yang tidak beriman, kemudian menghantam yang ada di sekitarnya, akhirnya surut juga air tersebut dan kapalnya berlabuh di Gunung Judi atau terdampar di Gunung Judi. Alhamdulillah, semuanya selamat. Iya, ini ular, ada singa. Iya. Terus ini ada apa ini? Domba. Terus ini apa ini?
unta. Terus ini apa ini? Jerapah. Semuanya selamat dan banyak lagi hewan-hewan yang tidak disebutkan di sini. Alhamdulillah semuanya selamat ya, termasuk orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh di atas kapal ini ya. Seru nggak ceritanya? Seru. Ya, alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan lagi cerita selanjutnya. Oke. Nanti adik lihat juga ya, kita cerita di cerita yang lain. Oke.